Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna. Saya di sini akan menjelaskan tentang ABK. ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan, baik itu secara fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lainnya yang sesuai dengannya. Kemudian klasifikasi ABK itu terbagi atas dua. Yang pertama itu ABK temporer. ABK temporer adalah ABK yang bersifat sementara, yaitu anak-anak yang mengalami hambatan belajar atau perkembangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, seorang anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma kekerasan yang parah yang dia alami, sehingga anak ini mengalami hambatan belajar. Kemudian ABK temporer ini dia sifatnya itu sementara, tetapi apabila dia tidak diatasi secara benar, maka ABK atau anak berkebutuhan khusus temporer ini bisa menjadi permanen. Kemudian yang kedua, ABK permanen. ABK permanen adalah ini dia sifatnya permanen, yaitu anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan atau perkembangannya yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dan akibat dari kecacatan seperti apa yang dimaksud dengan tunanetra. Istilah tunanetra berasal dari dua kata. Yang pertama itu tuna yang berarti rusak, dan yang kedua itu netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami gangguan organ pada mata. Kemudian menurut SMART, tunanetra itu dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama itu buta total, dan yang kedua itu kurang penglihatan. Buta total di mana seseorang tidak dapat melihat dua jari di depannya, atau dia hanya bisa melihat sinar atau cahaya. Kemudian kurang penglihatan di mana suatu kondisi seseorang apabila melihat sesuatu, maka dia harus mendekatkan atau menjauhkan matanya dari suatu objek yang dilihatnya, atau seseorang memilih pandangan kabur terhadap objek yang dilihatnya. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor penyebab tunanetra? Menurut Pradopo, faktor-faktor penyebab tunanetra pada seseorang, yang pertama itu karena faktor endogen atau faktor genetik. Adalah faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Kedua itu faktor eksogen atau faktor luar yang menyebabkan tunanetra terdiri dari penyakit dan kecelakaan. Rancangan metode pembelajaran anak tunanetra dengan indera. Yang pertama itu dengan sentuhan. Yang kedua itu pendengaran. Yang ketiga itu bau, dan yang keempat itu rasa. Adapun interaksi anak tunanetra ini, ia harus dapat melakukan atau menyesuaikan sosial dan lingkungan sekitarnya, baik secara pasif maupun secara aktif. Kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tunarungu? Istilah tunarungu berasal dari kata tuna yang artinya kurang, dan rungu yang artinya pendengaran. Seseorang dikatakan tunarungu apabila dia tidak mampu atau kurang mampu mendengar suara seseorang.
Jika dilihat secara fisik, anak tunarungu ini tidak berbeda pada anak pada umumnya. Pada saat berkomunikasi barulah ditahu bahwa anak ini bahwa anak tersebut mengalami tunarungu. Ya, apa faktor penyebab dari tunarungu? Menurut Somat dan Hermawati, penyebab atau faktor penyebab dari ketunarunguan itu bisa terjadi sebelum lahir dan sesudah lahir. Kemudian ada beberapa faktor atau penyebab terjadinya tunarungu. Yang pertama itu faktor internal, yaitu keturunan dari salah satu orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Kemudian yang kedua itu faktor eksternal, yaitu anak yang mengalami infeksi saat dilahirkan atau saat kelahiran. Selanjutnya, bagaimana cara belajar dan interaksi anak tunarungu? Terdapat 3 metode utama anak tunarungu belajar bahasa. Yang pertama itu dengan belajar membaca ujaran, kemudian yang kedua itu melalui pendengaran, dan yang ketiga itu komunikasi manual. Adapun interaksi sosial anak tunarungu itu yaitu adanya timbal balik yang dilakukan anak tunarungu dengan individu lain. Selanjutnya, tunawicara. Apa yang dimaksud dengan tunawicara? Tunawicara menurut Dr. Muljono Abdurrahman dan Sudjadi S. dalam buku Luar Biasa Umum, gangguan wicara atau tunawicara adalah suatu masalah atau gangguan dari suara, artikulasi, dan bunyi bicara atau kelancaran bicara. Kemudian apa saja bentuk klasifikasi wicara? Heri Purwanto mengemukakan klasifikasi tunawicara itu ada 4. Yang pertama itu terlambat bicara, kemudian gagap, kemudian kehilangan kemampuan bicara, dan yang keempat itu kehilangan suara. Selanjutnya itu faktor penyebab tunawicara. Friday, Magunson, dan kawan-kawan dalam buku Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa mengutip Nelson spesifik mengemukakan bahwa faktor-faktor dalam tunawicara itu yang pertama faktor sentral, kemudian yang kedua itu faktor perifer, dan yang kemudian itu faktor lingkungan, dan yang ketiga itu faktor campuran. Kemudian faktor campuran ini mencangkup gangguan kelancaran bicara, kemudian kelainan artikulasi, kemudian yang ketiga itu kelainan suara, dan yang keempat itu kelainan bahasa. Adapun interaksi anak tunawicara itu dengan menggunakan bahasa isyarat. Selanjutnya itu tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, atau persendian, sehingga mengakibatkan gangguan komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan keutuhan pribadi dan perkembangan keutuhan pribadi. Kemudian apa saja faktor dari tunadaksa itu? Faktor dari tunadaksa itu bisa terjadi karena faktor kecelakaan atau faktor terpapar virus. Selanjutnya, cara belajar dan interaksi tunadaksa. Menurut Taylor,
penyandang cacat menerima pelayanan pendidikan di sekolah formal, maka ia harus memperoleh pelayanan pendidikan yang diindividukan atau UPPI. Adapun cara interaksi tunadaksa tergantung pada keadaan fisik anak dan kemampuan fisiknya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, ADHD. Apakah ADHD? Secara umum bahwa ADHD adalah kondisi anak-anak yang memperlihatkan ciri-ciri atau gejala kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka. Selanjutnya itu resiko ADHD. Beberapa faktor resiko yang meningkat kemungkinan anggota penderita ADHD. Yang pertama itu faktor genetik karena dapat diturunkan. Risiko penderita ADHD meningkat jika memiliki anggota keluarga yang mengalami penyakit yang sama atau penyakit mental lainnya. Yang kedua itu faktor lingkungan, diduga berkaitan dengan paparan timah yang banyak ditemukan di dalam cat. Kemudian kelahiran prematur, yaitu kelahiran sebelum usia kehamilan 37 minggu atau bayi dengan berat badan rendah. Kemudian ibu yang menggunakan obat-obatan terlarang. Kemudian itu kerusakan atau cedera otot yang dapat terjadi sama masa kehamilan atau pada usia dini. Kemudian selanjutnya bagian F. Kemudian selanjutnya itu ketidakseimbangan senyawa otot dalam otot atau gangguan dalam kinerja otot. Kemudian cara menangani anak ADHD. Yang pertama itu penanganan dengan obat-obatan. Yang kedua itu penanganan melalui psikoterapi. Kemudian selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan autis? Autis adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya itu karakteristik autis. Menurut Powers, karakteristik anak autis ada 6 gejala atau gangguan, yaitu yang pertama itu interaksi sosial, kemudian komunikasi, kemudian pola bermain, kemudian gangguan sensoris, kemudian perkembangan terlambat atau tidak normal, kemudian itu penampakan gejala. Selanjutnya itu penyebab anak autisme. Penyebab anak autisme itu bisa terjadi karena faktor genetik, kemudian karena kelahiran prematur, dan yang kemudian itu lagi usia semakin tua, usia saat memiliki anak. Setelah itu cara penanganan anak autis. Yang pertama itu dengan melakukan terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pelajaran pada pengidap, termaksud kemampuan dasar sehari-hari, baik verbal maupun nonverbal. Kemudian itu yang kedua itu terapi keluarga. Terapi ini ditunjukkan untuk orang tua dan keluarga pengidap autisme. Kemudian itu yang ketiga, pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan tidak bisa menyembuhkan autisme, melainkan dapat mengendalikan gejala. Contohnya obat untuk mengatasi kejang, obat untuk mengatasi masalah perilaku. Selanjutnya itu perkembangan kelekatan. Pada bayi yang baru lahir telah memiliki perasaan sosial, yakni kecenderungan alami untuk berinteraksi dan melakukan penyesuaian sosial terhadap orang lain. Hal ini berkaitan dengan kondisi bayi yang sangat lemah saat lahir, sehingga ia membutuhkan pengasuhan dari orang lain
dalam mempertahankan hidupnya. Kemudian pola kelekatan. Pola kelekatan merupakan kecenderungan individu dalam berelasi dengan individu lain yang memiliki arti tertentu yang lebih bersifat emosional atau efektif. Selanjutnya itu indikator pola kelekatan. Setiap individu mempunyai pola kelekatan yang berbeda-beda. Menurut Mary Anishort, terdapat 3 variasi gaya kelekatan, yaitu pendekatan aman, pola kelekatan cemas, kemudian pola kelekatan menghindar. Adapun indikator dari tiap variasi pada kelekatan adalah yaitu pertama itu pola kelekatan aman. Pola kelekatan aman ini akan mengembangkan pandangan positif terhadap diri dan orang lain. Selanjutnya itu yang kedua, memiliki konsep diri yang bagus, yaitu pemahaman individu terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua itu memiliki konsep diri yang bagus, yaitu pandangan individu terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketiga itu merasa nyaman untuk berbagi perasaan dengan orang lain. Selanjutnya peduli dengan siapapun, yaitu individu yang memiliki jiwa. Dua itu pola kelekatan cemas. Pola kelekatan cemas ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama, pola kelekatan cemas akan mengembangkan berbagai kecemasan terhadap diri dan terhadap orang lain. Kemudian yang kedua itu khawatir. Khawatir yaitu jika temannya tidak mencintainya, individu seringkali berpikir bahwa orang lain tidak menyayanginya. Kemudian yang ketiga, merasa kebingungan. Ketika hubungannya berakhir, yaitu individu akan merasa kehilangan dan stres saat hubungan persahabatan atau pertemanan yang dia jalani itu berakhir. Selanjutnya itu pola kelekatan menghindar. Yang pertama itu susah menjalani hubungan yang akrab. Yang kedua itu keterlibatan emosi rendah saat berhubungan sosial. Kemudian itu yang ketiga tidak mudah berbagi pikiran dan perasaan pada orang lain. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pola kelekatan. Menurut Erik Erikson, seorang pakar psikologi perkembangan, faktor-faktor penyebab gangguan kelekatan yang pertama itu perpisahan yang tiba-tiba antara anak dengan pengasuh atau orang tua. Kemudian yang kedua itu penyiksaan emosional atau penyiksaan fisik, sistem pendidikan. Kemudian yang ketiga itu pengasuhan yang tidak stabil. Kemudian selanjutnya sering berpindah tempat. Kemudian yang selanjutnya itu ketidak konsisten cara pengasuhan. Selanjutnya bagian F itu kemudian selanjutnya itu problem psikologi yang dialami orang tua atau pengasuhnya. Yang terakhir itu problem neurologis atau syaraf. Kemudian manfaat dan fungsi kelekatan. Kelekatan memberikan banyak manfaat bagi individu, seperti menumbuhkan perasaan truth dalam interaksi sosial di masa depan dan menumbuhkan perasaan mampu. Secara umum kelekatan memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu memberikan rasa aman, kemudian mengatur keadaan perasaan, kemudian yang ketiga sebagai saluran ekspresi dan komunikasi, dan yang keempat itu sebagai dasar untuk melakukan eksplorasi kepada lingkungan. Kemudian Simpson
menyebutkan manfaat lain dari kelekatan, yaitu dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membina hubungan dengan orang lain, seperti aspek kepuasan, kedekatan, dan kemampuan.